Xiao Weiyue, hal paling enggak terlupakan apa yang kamu lakuin sama cinta pertamamu? Ceritain. Aku vasektomi dia sendiri. Oh, hampir lupa. Cinta dia temanku itu Swasma. Ye Wei. Kiwe, beneran nggak mau bantu aku? Ayolah, kamu kan orang terkaya di Jinghai. Kamu punya banyak orang hebat. Ngapain butuh aku? Kalau bisa, aku tukar semuanya demi kamu. Lucu banget kan? Udah malam nih. Udahan dulu ya. Kapan-kapan aku traktir. Sayang, perlu bantuan? Enggak. Ini anniversary kelima kita. Kamu bosnya. Istirahat aja. Tunggu makan aja. Kamu emang yang terbaik, sayang. Katanya nikah bikin cinta mati. Tapi setelah 5 tahun, Ye Wei masih perlakuin aku sama. Malah lebih baik dari dulu. Dia bikin aku percaya kalau cinta dan pernikahan bisa sama-sama indah. Kyuhe, bukain pintu. Pasti Chan Yun dan yang lain. Oke. Bentar. Hei, kita datang. Happy anniversary kelima. Wah, makasih ya. Nggak usah repot-repot. Makanannya hampir siap. Duduk dulu sana. Kamu yang masak? Yang enak ya. Kalau nggak enak, kita nggak makan. Ayo. Xiao Weiyue, ngapain kamu di sini? Aku kesini mau kasih kamu kejutan besar. Aku minta tukang perak tua bikin ini dengan tangan. Lihat, di bagian dalam ada 5 garis titik. Artinya, 5 tahun kita bersama. Dan di bagian luar ada simbol tak terbatas. Aku harap hari-hari kita ke depan bahagia selamanya. Sini aku pasang. Kyuhei dan Wei, pasangan paling sempurna yang terkenal. Pasti mesra banget. Kita udah hampir selesai makan. Yuk main game. Truth or dare, truth or dare. Gimana? Boleh tuh, aku ikut. Mau ikut? Botol nunjuk siapa yang jawab. Bawahnya nunjuk siapa yang tanya. Oke? Kyuhei. Siapa orang favoritmu? Perlu ditanya lagi? Suamiku dong. Sayang, siapa yang paling kamu cinta? Siapa yang paling aku cinta? Masa nggak tahu? Lanjut. Xiao Weiyue, kamu dan cinta pertamamu, apa hal paling berkesan yang kalian lakuin
Aku sendiri yang ngoperasi dia. Vasektomi. Oh, hampir lupa. Cinta pertamaku itu suamimu. Ye Wei Yi. Apa? Enggak denger? Aku bilang aku yang lakuin sendiri. Aku yang vasektomi suamimu. Vasektomi. Kenapa sayang? Ada apa? Sayang, kita udah menikah 3 tahun. Kenapa belum punya anak? Maaf sayang. Sperma aku sedikit. Jadi kemungkinan hamil kecil banget. Makanya selama ini kita nggak punya anak. Enggak apa, sayang. Anak enggak penting kok. Yang penting kita bersama. Itu yang paling penting. Sayang, bukannya kamu bilang spermamu sedikit? Kamu bohong. Tanda budak di punggungnya. Dari malam pertama kita. Dia nangis minta ditato. Dia budakku seumur hidup. Tanpa izinku. Berani-beraninya dia hamilin kamu? Kyu Hei, Wei Yue mabuk, dia ngomong ngaco. Jangan percaya. Aja Wei Yue. Kamu payah banget kalau mabuk. Baru minum dikit aja udah ngomong gila. Kamu harus minta maaf. Oh enggak. Kyu Hei sama Wei Yi. Kalau mereka berantem, itu salah kamu. Aku cuma bilang yang bener. Bu Kyu Hei nggak punya pesona. Dia nggak bisa dapetin hati Wei Yi. Siapa yang salah? Sayang. Menurutmu gimana? Jauh Yue, kamu nggak tahu malu. Lepas dia. Udah stop. Kamu bilang apa? Kayaknya Wei Yi. Aku lebih menarik daripada dia, kan? Kyu Hei, Wei Yue emang selalu gitu. Tenang aja, nanti kalau dia udah sadar, aku bakal suruh dia minta maaf. Ini cuma salah paham. Yuk lanjut main truth or dare. Ya. Siapa selanjutnya? Aku. Aku pilih Dare. Wei Yue, kamu gak apa-apa. Wei Yi. Kepalaku pusing banget. Gu Kyu Hei, kamu gila ya? Sekarang juga minta maaf ke Wei Yue. Di hari jadi kita. Kamu mau aku minta maaf ke dia? Dia Wei Yi. Kamu bikin aku muak. Gu Kyu Hei, Ngomong apa sih kamu? Wei Yue kan luka gara-gara kamu. Harusnya kamu minta maaf ke dia. Wei Yue, aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Gu Kyu Hei,
Awas kamu ya. Wei Yue baik-baik aja. Terus gimana sama aku? Aku ini istrimu. Kamu luka, itu salah kamu sendiri. Lagian, kita nggak bisa perban sendiri. Wei Yue, tenang ya. Aku antar ke rumah sakit sekarang. Cuhe, ayo pergi. Sampai nanti. Selama ini, kamu paling perhatian sama aku. Suka? Iya. Dulu aku pikir cintamu cuma buat aku. Sekarang aku sadar. Kalian berdua udah main-mainin aku. Karena kalian berdua saling cinta. Aku lepas dia buat kamu. Pak Gu, ini surat cerai yang Anda minta tadi malam. Tapi Jia Wei dan Xiao Wei Yue, bukti selingkuhnya, belum lengkap semua. Terus cari. Aku kenal Xiao Wei Yue. Dia pasti bakal bertindak sebentar lagi. Xiao Wei Yue kasih aku. Hadiah sebesar ini, harus aku balas dong. Baik, Pak. Kasus ini enak banget rasanya. Kamu sama Jalang itu, Gu Chuhe. Kalian sering main di sini ya? Gu Qiuhe nggak bisa bandingin sama kamu, Wei Yue. Kalau dia nggak nurut, ngapain juga aku nikahin dia? Aku udah lama mimpi tentang kamu, Wei Yue. Bersenang-senang beneran di kasur ini. Tidur sama cewek lain. Di ranjang pengantin kita. Aku pikir mungkin kamu cuma khilaf. Tapi sekarang aku tahu. Kamu emang beneran bajingan sejati. Gu Qiuhe, apa sih masalahmu? Tanda tangan terus pergi. Gu Qiuhe, kamu pikir ini bisa ancam aku? Semua orang saya di Qinghai tahu. Kamu cinta aku lebih dari dirimu. Kamu nggak akan ceraikan aku. Pikir baik-baik. Kamu itu wanita yang udah nikah.
Siapa lagi yang mau sama kamu selain aku? Gu Jiuhe, semua kekuasaan dan statusmu sekarang dari Wei Yi semua. Kamu bisa lepas. Sementara pikiran udah dapat di wadah masjid sini demi cerai dari Wei Yi. Sampah kayak dia. Cuma kamu yang sayang dia. Hidupku bakal lebih baik tanpa dia. Gu Jiuhe, aku peringatkan kamu. Mending hentikan semua kekuranganmu. Sekarang juga. Dengan begitu aku mungkin demi masa lalu kita biarkan kamu pergi terhormat. Kalau enggak, Jangan salahkan aku kalau kejam. Masa lalu kita? Masa lalu apanya? Kamu. Cukup Wei Yi. Kita akan segera menikah. Tapi tetap saja Gu Kyuhei. Dia kan istrimu secara resmi. Wajar dia marah, aku rebut perhatianmu. Itu normal. Menikah? Maaf, lupa bilang kamu, aku dan Wei Yi nikah 3 hari lagi. Pastikan kamu datang ya. Gu Jiuhe, aku nggak bisa kasih cinta. Tapi kamu tetap menantu keluarga Ye. Sebagai istriku secara nama, aku masih berharap kamu datang. Lihat kebahagiaanku. Aku nggak mau cerai. Supaya Xiao Wei bisa injak-injak aku. Demi dia, kamu rela lakukan apapun ya. Baik, beberapa hari lagi. Aku kasih kamu hadiah yang gak terlupakan. Pagu Pak Ye posting di medsos. Undangan nikah. Ye Wei Yi. Kamu nggak sabar ya? Biarin Xiao Wei Yue injak aku buat naik. Kita pernah nikah. Biar aku bantu sebar. Beritanya lebih luas. Sekretaris Ye hubungi wartawan. 3 hari lagi. Aku nih kasih mereka berita besar. Baik, Tunggu. Dokumen ini suruh Ye Wei Yi tanda tangan. Pagu Pak Ye beneran mau tanda tangan ini. Ye Corp lagi ekspansi cepet. Dia taruh semua uangnya ke situ. Nah, kalau dia beneran mau kasih Xiao Wei Yue pernikahan mewah, pasti dia tanda tangan. Datang ke aku kalau butuh apa-apa. Dengan bantuanmu, kamu bisa bikin Ye Wei dan Xiao Wei bayar mahal. Tapi aku yang bangun Ye Wei dari nol. Sampai dia jadi seperti sekarang. Jadi aku yang harus hancurin dia. Selalu sama. Nggak pernah minta tolong. Karena kamu mau sendiri. Aku tunggu kabar baiknya. Siapin hadiah. Anggap aja itu tiket nonton. Baik. Pasu. Apanya yang bagus dari foto? Lupain aja fotonya. Kenapa nggak lihat aku aja? Wajahmu emang mirip dikit sama Kyuhei. Tapi keanggunan Kyuhei dan kelasnya. Itu hal yang cewek matre kayak kamu nggak akan pernah bisa punya. Siapa yang bilang kamu boleh? Udahin aku. Dan bawa dia pergi. Pak Ye, formulir ini udah disetujui Nyonya Gu. Tanda tangan di belakang aja. Transfer sekarang. Cepat ya. Baik Pak Ye. Wei Yue. Ayo coba gaun. Aku akan buat kamu pengantin tercantik di seluruh Jinghai. Oke. Dulu kamu selalu hati-hati banget. Tapi demi lihat, idamanmu coba gaun. Kamu tanda tangan tanpa lihat dulu. Nyonya Gu, Anda udah kasih banyak buat perusahaan ini. Oh Pak Ye bisa gitu sih?
Dia menghina Anda. Di pikiran YWI, aku cuma pecundang yang dapat jabatan direktur lewat dia. Pernikahan bukan segalanya. Tanpa dia, hidupku bakal lebih baik. Udah dikemas kayak yang aku minta. Tenang Nyonya Gu, udah beres. Begitu kita kirim hadiah ini, Pak Ye bakal jadi berita utama di seluruh Jinghai. YWI, ini baru langkah pertama. Aku akan surut kamu ke dalam lumpur pelan-pelan. Bukannya Pak Ye udah punya istri, kok nikah lagi? Siapa yang tahu apa maunya ninggalin Nonagu, istri yang sebagus itu, demi cewek muda. Stay dia datang. Selamat datang semuanya di pernikahan kami, Wei Yue dan aku. Kalian pasti udah tahu, aku pernah punya pernikahan yang gagal. Pernikahan itu buatku cuma sebuah formalitas dingin. Gak ada kehangatan. Waktu aku pikir seumur hidupku bakal kayak gitu terus, sampai aku ketemu Wei Yue. Lalu aku ngerti, apa itu cinta sejati? Apa artinya belahan jiwa? Wei Yue, mau nikah sama aku? Tentu saja aku mau. Masa lalu harus ditinggalkan. Cium. Kayaknya aku datang di waktu yang salah. Semoga kalian suka hadiah ini. Gu Xiuhe, mau apa kamu? Gu Qiuhei, berani-beraninya kamu rusak pernikahanku. Ini belum selesai. Kenapa Nona Kiao nggak suka hadiahku? Ini jauh lebih jinak dari kejutan yang kamu kasih dulu. Kamu? Xiuhe, aku tahu kamu nggak bisa terima aku nikah sama Wei Yue. Tapi kita udah nikah 5 tahun dan kamu nggak pernah hamil. Tapi Wei Yue, dia lagi hamil anakku. Demi semua tahun kita demi bersim, biarin aku sama Wei Yue. Oh, jadi dia nggak bisa punya anak. Pantas aja. Tuannya butuh pewaris, itu bisa dimengerti. Nikah lagi emang masuk akal. Nggak punya pewaris itu dosa besar. Nona Gu nggak bisa punya anak. Tapi tuannya tetap gitu ke dia. Hebat banget ya. Gu Qiuhe, tadinya gue mau kasih lo muka karena lo nggak ngerti. Jangan salahin gue ya. Waktu lo sama gua, sperma lo lemah. Tapi sama Kiao Wei Yue, lo jadi pria normal sekarang. Biar semua orang lihat seberapa normal dirimu. Bener juga, anak emang penting banget. Qiuhei, makasih udah biarin kita. Tenang aja, nanti setelah bayinya lahir, gue pastiin panggil lo tante. Nggak usah deh. Karena Pak Ye Nggak suka kado gua. Gua kasih yang lain aja. Anggap aja. Ini doa khusus buat kalian berdua. Doa apa? Coba lihat. Tunggu. Karena ini doakan, biar semua yang di sini lihat bareng-bareng.
Palsu, ini semua palsu. Matikan. Kenapa panik Tuan Ye? Kayaknya suka ya sama hadiahku. Tunggu dulu, masih ada lagi buat kamu. Security, mana security? Matikan sampah ini, matikan. Jangan percaya, Gu Kyuhei. Ini bukan seperti yang kalian pikir. Budak dan ratu. Wah, tuannya suka yang aneh-aneh ya. Dia vasektomi. Terus nyalahin Nona Gumandul. Jadi begitu aslinya Tuan Ye. Kan diulang, aku putus hubungan sama Y Group. Mending jauh-jauh dari orang kayak dia. Ya benar, video ini palsu. Gu Kyuhei dengerin aku. Hari ini hariku sama Wei Yue. Awas ya, jangan macam-macam. Ini kan pernikahan ya. Harus meriah dong. Lihat, aku putar video ini. Semua orang ketawa. Wei, Gu Kyuhei hancurin nikahan kita. Jangan biarin dia kabur. Wei Yue, tenang aja. Aku akan bikin Gu Kyuhei kejalang itu bayar semua ini. Gu Kyuhei, kamu nggak bisa diam aja ya? Suka atau enggak, kamu masih istriku di atas kertas. Harus banget ya bikin masalah sebesar ini. Bikinnya grup. Jadi bahan ketahuan di Jinghai. Apa untungnya buat kamu? Sekarang, Minta maaf ke Wei Yue sekarang juga. atau apa Nyonya Ye? Lupain aja gelar itu. Kalau jadi bahan ketawaan, kamu masih bela cewek Wei Yue. Ye Wei setia banget ya kamu. Kamu bener. Harusnya aku lebih pintar ya. Kalau enggak, aku udah tahu muka aslimu. Tapi nggak apa-apa nak. Sekarang belum terlambat. Maksudnya apa? Mulai sekarang, kita selesai. Surat cerai, Gu Kyuhei. Wah, berani ya. Makin nekat sekarang. Pertama pakai perjanjian cerai palsu buat ancam aku. Sekarang surat cerai palsu. Buat nipu aku, hah? Kamu pikir aku bakal percaya? Gu Kyuhei, cinta nggak bisa dipaksa, tahu nggak? Aku bilang ya, pergi aja dengan terhormat. Kalau enggak, waktu surat palsu itu ketahuan, kamu bakal jadi bahan olokan di kota Jinghai. Yakin palsu ya, Tuan Ye? Surat cerai itu aku nggak pernah tanda tangan. Terus gimana kamu dapat surat ini? Tuan Ye lupa banget ya. Waktu itu aku lihat kamu tanda tangan dengan mata kepalaku. Kapan aku tanda tangan? Gu Kyuhei, kamu nipu aku. Kamu lagi nggak sadar waktu itu. Kamu nggak bisa bedain surat cerai sama dokumen pinjaman. Semua yang di sini jadi saksi aku. Aku Gu Kyuhei sekarang udah resmi cerai dari Ye Wei. Mulai hari ini, kita udah selesai. Hei, balik sini. Stop rekam. Hei, berhenti, jangan rekam ini. Tuan Ye, Nona Kiao, selamat atas pernikahan kalian. Paku tadi keren banget. Kalau udah keluar, Ye Wei dan Kiao Wei Yue, pasangan itu bakal jadi bahan tertawaan Jinghai. Yuhei, Senior, kenapa ada di sini? ada urusan di dekat sini. Lewat aja. Mau lihat kamu. Caramu tadi. Keren banget. Makasih senior. Maaf kamu lihat itu. Ada waktu. Yuk ngopi dulu. Ngobrolin soal kerjaan nanti. Oke. Senior, langsung aja bilang, nggak usah basa-basi.
5 juta. Senior, aku nggak mau pergi dari Y Group sekarang. Lagi pula, gaji yang kamu tawarin kegedean banget kan? Kyuhei, kamu bilang kita nggak basa-basi. Aku kenal kamu banget. Kamu nggak bakal lepasin YWI dan Y Group. Dengan kemampuanmu, kamu bisa jatuhkan Y Group. Tapi tetap dengan platform besar, pasti lebih gampang, kan? Senior, aku tahu niat kamu baik. Tapi, aku nggak bisa manfaatin kamu. Kamu nggak manfaatin aku. Isi kamu, semua orang di Jinghai tahu. Kamu bisa bawa hidup baru buat Sugroup. Dan Sugroup bisa kasih kamu platform. Sama-sama untung. Tapi, Kyuhei, waktu itu soal YWI, kamu nolak. Mau tolak aku lagi? Senior, oke deh. Aku belajar dari kamu. Sugroup nggak akan kecewain kamu. Jalan itu, Gu Kyuhei. Berani jebak aku? Pedofil ya? Kekal dia di mana-mana. Aku tunjukin ke jalan itu. Apa yang terjadi? Kalau berani macam-macam, Dasar bodoh banget. Tanpa Gu Kyuhei, grup Y udah bangkrut dari dulu. Dia mau blokir Gu Kyuhei. Sayang, ini salahku. Kalau dulu aku nikah sama kamu nggak bakal nikah sama dia. Mawam Rupiah nggak bakal jatuh gara-gara dia. Wei Yue, kok jadi salah kamu sih? Ini semua salah. Jalan Gu Kyuhei itu, fakta di luar itu, dia nggak salah sama sekali. Aku bakal buat dia bayar semua ini. Sayang, aku punya rencana mungkin terserah nama grup Y. Wei Yue, ceritakan lebih. Aku ingat sifat keras kepala Tuan Besar Y udah terkenal. Jadi kalau Tuan Besar Y tahu Gu Kyuhei hancurin nama grup Y, bikin saham anjlok, apa yang bakal dia lakuin ke Gu Kyuhei? Kalau Tuan Besar sampai tahu, Gu Kyuhei bakal kena masalah besar. Wei Yue, kamu bintang keberuntunganku. Bodoh. Kita kan udah keluarga kan. Wajar dong aku jagain kamu. Wei Yue, di dunia ini cuma kamu yang peduli sama aku. Gu Kyuhei, jangan pikir ini udah selesai. Yang kamu utang ke aku, bakal aku tagih pelan-pelan. Pak Wang, terima kasih banget udah nawarin. Udah nawarin, tapi sekarang aku belum cari kerja dulu. Jadi, oke deh. Semoga bisa kerja bareng ya. Hai senior, ngapain kesini? Mau traktir nih. Bintang kita. Baru gabung Sukor. Udah dapet 2 deal gede sekaligus. Untung aku duluan ambil kamu. Kalau perusahaan lain rebut kamu, aku bisa nangis habis. Senior, kamu terlalu baik deh. Oh iya, senior. Cek ini deh. Konversi kuartal ini ada yang aneh. Exposure naik jelas banget. Tapi konversi turun 3 poin. Lihat. Kurva yang ini. Tren turunnya nggak masuk akal sih. Iya aneh ya. Aku cek ke tim teknis besok. Terus kirim ke kamu. Oke. Tapi Oke. Kenapa manggil aku ke sini? Ada apa ini? Berani kamu tanya kenapa? berlutut sekarang. Gu Kyuhei, kamu tamat. Oh gitu. Mereka berdua di balik ini.
pakai kakek ia lawan aku. Biar aja. Kenapa harus? Apa katamu? Gu Jiuhei, Berani bicara kayak gitu sama dia. Berlutut sekarang. minta maaf sama dia. Dia kakekmu Ye Wei, bukan kakekku. Aku panggil dia kakek. Itu cuma sopan santun aja. Bukan berarti dia bisa perintah aku. Pakai Ye, kalau udah pikun dan mau ada yang urus di hari tua, cari Ye Wei sana. Aku ada urusan. Aku pergi. Kurang ajar. Tahan dia. Hentikan dia. Gu Jiuhei, sebagai menantu keluarga Ye, di luar, kamu hancurkan nama suamimu dan bikin saham Ye Group anjlok parah. Di dalam, Kamu nggak bisa diatur. nggak hormat sama yang tua. Kehormatan keluarga Ye, kamu buang semua begitu aja. Aku yang buang. Keluarga Ye Junjung sopan santun. Jadi Ye Wei di hari anniversary kita tinggalin aku demi selingkuhannya semalaman penuh. Keluarga Ye Junjung kejujuran. Jadi Ye Wei bohong bilang dia mandul. Cuma buat lindungi janji sama selingkuhannya. Keluarga Ye Junjung kecerdasan. Jadi Ye Wei orang tipu muslihat, bikin aku yang tanggung semua. Cuma buat bersihin namanya. Ye Wei nggak sopan, pinter, nggak punya malu. Seluruh keluargamu ngomong soal moral dan kebajikan. Tapi waktu menantu kamu dihina, kamu diam aja. Terus malah nyalahin dia. Coba saya tanya, tetua Ye. Apa saya dan bikin malu? Keluarga Ye atau keluarga kalian yang nggak punya malu? Kamu. Gu Jiuhei, Jago banget ya acting kamu. Dulu sok manis, sok lembut. Sekarang udah cerai. Baru kelihatan aslinya. Kalau tahu kamu kayak gini, gak bakal aku nikahin kamu. Gu Jiuhei, aku tahu kamu marah sama aku dan Wei. Aku ngerti. Tapi tetap, tetua itu lebih tua dari kamu. Aku akui, tetua memang agak belak-belakan. Tapi dia beneran mau baikan sama kamu. Loh, harus banget ya, segitunya. Penjak aku. Biar kelihatan baik di depan orang, lihat aja. Sampai kapan bisa pura-pura? Jadi gimana rencanamu buat beresin semua ini? Ji, kedengarannya mulia banget ya. Tapi tetap, kamu mau maafku. Karena kamu kelihatan tulus. Adain konferensi pers. Bilang kalau bukti sebelumnya, semua kamu yang bikin. Kalau kamu sengaja fitnah aku dan Wei Yue, terus balikin harga saham keluarga Ye. Itu normal. Kalau gitu, mungkin aku bakal mau terima maafmu. Ye Wei, kamu pikir aku masih bakal kayak dulu? Cinta kamu lebih dari diriku? Gu Jiuhei, Wei lagi kasih kamu kesempatan. Itu kehormatan besar buat kamu. Jangan nggak tahu diri. Kamu mau aku minta maaf? Buat selamatin harga sahammu, nggak bakal terjadi. Tapi aku punya ide. Bisa beneran balikin saham Ye. Mau tahu apa? Apa itu? Suruh Xiao Wei adain konferensi pers. Dia bilang kalau semua ini dipaksa Ye Wei. Kalau dia yang ngomong, harusnya lebih meyakinkan. Aku cuma penasaran. Apa Nyonya Ye mau korbanin dirinya demi keluarga Ye. Gu Jiuhei, aku tahu kamu punya niat jahat. Kamu mau pakai kesempatan ini buat hancurin nama Wei Yue. Nggak mungkin. Oh, kamu tahu itu? Kamu mau aku hancurin namaku? Buat beresin kekacauanmu? Ini cara keluarga Ye. Tunjukin ketulusan mereka. Urusan keluarga Ye. Sejak kapan? Kita perlu jelasin ke kamu. Kalau dibilang baik-baik, kamu mantan istrinya Wei Yi. Kalau dibilang kasar, kamu cuma anjing keluarga Ye. Di keluarga Ye kami, buat anjing yang bandel, ada aturannya sendiri. Penjaga, bawa tongkatnya. Bikin malu nama keluarga. Nggak hormat sama tetua. Menurut hukum keluarga, 30 cambukan. Fuzong, ini penyiksaan ilegal. Nggak takut hukum ya?
Hukum? Keluarga Y kami ngajarin menantu sendiri. Itu wajar banget. Hukum. Nggak bisa ikut campur urusan keluarga Y. Keluarga Y nggak gede-gede amat. Tapi banyak banget aturan. Tapi dipakai buat Gu Jiuhe. Lumayan cocok sih. Aku udah cerai sama Ye Wei. Kalian nggak punya hak atas aku. Kamu nipu dia. Itu nggak sah. Istri sendiri aja nggak bisa diatur. Memalukan banget. Ibu suami sendiri kamu kabur dari keluarga. Dosanya double. Karena Wei Yi nggak bisa atasin kamu, maka aku sebagai tetua yang akan lakuin. Dan kasih kamu pelajaran. Kamu pikir kamu siapa, ha? Berani sentuh dia? Lepasin dia. Kamu baik-baik aja? Dia orang terkaya di Jinghai. Suye, Tuan Su. Katanya kekayaan Tuan Su miliaran. Orang besar banget. Kenapa dia bareng sama Gu Jiuhe? Pantas Gu Jiuhe pede banget. Dia dapat Suye. Sialan. Pejalang itu si Gu Jiuhe. Udah cengkram Suye. Harus percepat rencanaku. Tuan Su, saya lagi urus masalah keluarga. Anda masuk rumah Ye seenaknya. Itu nggak benar. Jiuhe dan Ye Wei udah cerai sekarang. Lo siapa berani sentuh dia? Kau? Tuan Su, walau gue udah cerai sama Gu Qiuhe, gue masih mantan suaminya. Boleh tanya, Tuan Su, apa hubungan lo sama Gu Qiuhe? Kalau sampai tersebar, Tuan Su ngejar janda. Takutnya Sukor. Ye Wei. Jangan pikir semua sekotor kamu. Aku minta Tuan Su lindungi aku. Kita cuma bos dan karyawan. Cuma, kalau nggak tidur sama dia, kamu... Terus bacot aja. Gua hancurin keluarga Ye. Tuan Su, jangan keterlaluan. Keluarga Xiao dan Ye bersatu. Tuan Su loh, nggak bisa lawan kita. Betul. Walau keluarga Ye kami nggak sebanding, tapi di Jinghai kita masih punya kuasa. Tuan Su, jangan terlalu sombong sekarang. Makanya saham Ye masih terlalu tinggi. Sekretaris Chen telepon sekarang. Keluarga Ye dan Zhao sekarang masuk daftar hitam Sukorp. Siapapun yang berani kerja sama dengan mereka, Sukorp akan putus hubungan dengan kalian. Baik, Pak. Senior, terima kasih banyak. Udah dapat barangnya. Isi di sini apa? Gak bakal hancurin nama Y Group. Lebih parah lagi. Tapi gue belum mau rilis. Gue lagi nunggu kesempatan buat bunuh sekali. Jadi biar Sukor yang serang duluan. Bajingan curang itu beneran nyerang Y Group gua. Cuma dalam 3 hari mereka habisin saham Y Group gua. 500 juta. Sayang, tenang aja. Aku bakal temani kamu. Dan aku punya rencana bisa lipat ganda saham 2 keluarga kita. Dan bahkan bikin grup Surugi besar banget. Wei Yue, coba cerita, rencana apa? Aku dapat info nih. Ada proyek negara gede nilainya miliaran. Namanya Dragon Rise. Lelang mulai di Jinghai. Kalau keluarga Ye dan Zhao kerjasama dan menang proyek ini, saham kita bakal lipat ganda. Dan kita bakal didukung negara. Dan nanti Aku bakal bikin bajingan selingkuh itu berlutut di depanku. grup Su itu kuat banget. Meski keluarga kita gabung kekuatan, kita harus siap sepenuhnya. Jadi, grup Y
harus bagi semua upload data inti keluarga Ciao dan kasih mereka kendali. Sayang, kamu percaya aku kan? Wei Yue, kamu selalu jadi tuanku. Aku percaya tuanku, dia nggak bakal bohongi aku. Pak Su baik banget sama kamu. Proyek miliaran kayak gini buat kamu semua. Cuma buat bantu kamu ngalahin YWI. Lagian kalian berdua kan senior kuliah. Apa jangan-jangan Pak Su? Udah, stop. Dia kasih proyek ini. Karena aku punya pengalaman. Lagi pula, orang sekelas dia, ngapain suka sama janda kayak aku? Tapi aku tetap ngerasa Pak Su perlakuin kamu, Bugu. Beda. Kamu salah. Salah banget. Lucu, he. Jangan mikir macam-macam. Oke, udah, stop bercanda. Aku mau fokus karir aja sekarang. Awasi keluarga Ye dan Ciao. Aku ngerasa deal Ciao dan Ye Group ada yang aneh. Kabarin aku langsung kalau ada apa-apa. Baik, Bugu. Siap. Hari itu udah dekat. Pak Su, proyek Dagun penting juga buat Sukor. Bugu emang mampu sih, tapi tetap dia baru gabung. Kasih proyek sebesar ini ke Bugu. Apa bijak? Aku tahu yang kamu khawatirin. Tenang aja, Ciuhe nggak akan ngecewain aku. Oh iya, coba cek Xiao Weiyue dan Ye Wei lagi ngapain mereka. Aku rasa Xiao Weiyue bukan cuma mau menang proyek Dragon. Baik, Pak. Keluarga Ciao. Itu Ye Wei dari keluarga Ye. Dan Xiao Weiyue dari keluarga Ciao. Yang satu selingkuh dalam nikah, yang satunya berebut suami orang. Dua-duanya sampah banget. Orang kayak mereka nggak pantas hadir di rapat tender ini. Semua bikin turun. Kelas acara ini aja. Sayang, jangan ladenin mereka. Kalau kita dapat deal ini, semua yang ngehina kita bakal minta ampun nanti. Situ Suye dari Su Group. Pak Su. Gu Kyuhei mantan CEO Ye Group. Kapan ada apa yang dipikirin YWI? Ninggalin Bugu. Pasangan yang sebagus itu demi cewek cantik doang. Ye Wei nggak bakal pantas buat Bugu. Pak Su dan Bugu lebih cocok kan. Jalang selingkuh sama selingkuhannya. Datang bareng ke rapat tender. Dan dia ngaku nggak bersalah. Berani-beraninya kamu cukolin aku. Kalau aku menang deal ini, kalian berdua bakal gue balas. Gu Ciuhe. Jangan sombong dulu. Pertunjukannya baru mulai. Ada orang di luar. Kelihatan kayak wanita terhormat. Tapi nyatanya, cuma cewek murahan yang naik keranjang bosnya. Masih mending daripada orang yang buang harga diri buat jadi anjing orang. Gu Ciuhe coba bilang lagi kalau berani. Apa kamu pikir Ye dalam sangat tinggi? Jangan gegabah. Sayang, Rita udah kerja keras, mau gagal tender gara-gara ribut. Pak Sumpah, gue pertengkaran ini bikin kita semua malu. Lebih baik selesaikan lewat proposal kita. Wah, semoga Kiao dan Ye bisa kasih kejutan. Xiao Weiyue kelihatan pede banget. Dik, aku punya banyak. Karena kamu percaya aku nggak akan kecewain.
Lelangnya mulai sekarang. Rapat tender kali ini punya dana 100 miliar. Perusahaan yang mau ikut tender, silakan ajukan penawaran. Kalau udah lolos seleksi pertama, kita pilih langsung. Dan tentukan pemenang akhirnya. Setelah penilaian tim juri, perusahaan yang lolos adalah Grup Y. Dan Grup Su. Sekarang, Ketua Proyek Grup Y, Xiao Weiyue. Silakan maju presentasi. Halo semua, Grup Y, keunggulan utama di tender ini kita pakai simulasi proyeknya yang sangat tingkatkan peluang sukses proyek dan tunjukkan bisa dipakai nyata di semua industri. Itu saja dari saya, terima kasih. Bagus. Sekarang Ketua Proyek Grup Su, Gu Kyuhei. Silakan maju. Ayo. Aku Kyuhei, kali ini kamu pasti kalah. Pak Gu, maaf banget. Proyektornya rusak. Enggak ada cadangan. Jalannya mahal. Kalau cari sekarang, paling cepat sejam. Waktunya mepet. Pak Gu, mungkin presentasi tanpa slide aja. Gu Kyuhei aja nggak punya proyektor. Gimana mau saingan sama gua sekarang? Lo cuma bisa main trik murahan gini. Cuman itu. Tapi kalau lo pikir ini bisa ngalahin gua, lo beneran ngeremehin gua. Oke, gue presentasi tanpa slide. Para juri yang terhormat, keunggulan Su Group dalam tender ini bukan cuma dari pemodelan data AI kami, tapi juga dari AI kami yang udah terbukti di lapangan. Emang Pak Gu banget. Tanpa slide pun tetap jelas. Ya, Su Group kan. Perusahaan top di Jinghai. Apalagi sekarang ada Gu Kyuhei. Kalau dari Su Group sih wajar. Kayaknya tender ini bakal jatuh ke Su Group lagi. Dasar tukang jilat semua. Si pecundang Gu Kyuhei. Pikir bisa nandingin Y Group gua? Dengan pecundang kayak dia, bawa Y Group sampai ke posisi sekarang. Cuma Gu Kyuhei yang bisa. Tapi tetap, sehebat apapun lo, kali ini lo pasti kalah. Soal AI. Permisi, saya mau tanya. Ada pertanyaan buat Pak Gu. Mau tanya apa, Pak Chen? Saya lihat di proposal tender, kalian mau tingkatkan AI performa di dunia nyata 200%. Apa itu artinya? Grup Su belum kuasai teknologi ini? Belum, memang belum. Tapi kalau kalian belum bisa, berarti rencana tender Grup Su cuma ide doang. Cek dulu hubungan Chen Fang dan Xiao Weiyue. teknologi ini, Grup Su udah kita sudah habiskan ratusan juta. Kami yakin dan mampu. Dalam 1 bulan, pakai teknologi ini di kasus nyata, jadi Grup Su proposal tender, bukan cuma ide. Paham. Silakan keluar. Setelah kami diskusi, kami umumkan hasilnya.
Hasil belum keluar, belum pasti. Presentasi belum selesai, terus diusir keluar. Nah, kamu pikir masih punya kesempatan? Pasukan aku. Semoga berhasil. Pemenang tender ini adalah... Tunggu, ini rasa grup su beneran. Kalah ya? Aduh. Kalau grup Y menang proyek ini, setelah kita ejek mereka, grup Y, apa mereka bakal balas? Ini semua salah Hu Jiuhe. Dengan keunggulan sebesar grup su, dia masih kalah dari grup Y. Ada masih banyak. Grup Su. Apa? Nggak mungkin. Kok bisa mereka menang? Ini kan grup Su. Kenapa enggak grup Su? Semua orang bisa lihat proposal grup Su emang lebih bagus. Tenang aja, ngapain ragu-ragu? Mending pikirin baik-baik. Gimana fokus ke kerjaan sendiri. Soal main kotor. Belum nggak ada apa-apanya. Kamu. Sayang, bukannya kamu bilang Chen Fang. Diam. Aku, kamu emang hebat ya. Bisa aja. Grup Su menang tender ini berhak Bacan yang punya mata jeli. Nggak nyangka. Grup Su yang menang akhirnya. Ayah, jauh Yue mah. Enggak ada apa-apanya. Lucu banget. Pelakor yang rebut suami orang, mana bisa lawan istri sah? Gu Jiuhe. Jangan sombong dulu. Awas kamu ya. Wei Yue. Tenang aja, ini baru permulaan. Miss gue emang keren banget. Itu Miss Gu, langsung berhasil. Deal miliaran dolar. Ya, iya. Makasih semuanya. Untuk merayakan perusahaan, berhasil dapat proyek ini. Pak Su udah mutusin. Gaji semua orang bulan ini bakal digandain. Wah, asik. Makasih Miss Gu. Makasih Miss Gu. Ayo. Senior, kayaknya ini berarti aku udah nggak ngecewain kamu. Jiuhe, Chen Fang, dan Xiao Weiyue. Jelas lagi kerjasama. Gimana caranya kamu bikin dia milih Su Group? Ye Wei dan Xiao Weiyue punya teman dekat, Chen Yue. Dan Chen Fang itu ayahnya Chen Yue. Jadi aku udah tahu dari awal, Xiao Weiyue bakal hubungin Chen Fang. Om Chen, karena kedekatan Wei Yi dan Chen Yue, kita harusnya udah kayak keluarga. Kalau Om mau bantu kita di lapak tender nanti, biarin Ye Group yang menang. Aku dan Wei Yi bakal selalu ingat kebaikan Om. Om Chen, ini cuma uang muka dulu. Kalau udah beres, kita bayar lebih. Oke, aku ikut. Jiao Weiyue, Jiao Weiyue. Kamu emang bener-bener nggak bakal pernah berubah ya.
Aku tunjukin videonya ke Chen Fang. Dia nggak suka. Tapi dia harus tetap netral. Sekarang dia malah condong ke keluarga Su. Coba pikir, kalau Chow Wei-yue tahu, semua dia yang dia lakuin, cuma bantu keluarga Su doang. Pasti dia marah banget kan? Ya, anak akan bayi dia. Saham Ye Group terus turun. Chow Wei-yue nggak sadar. Tapi ya Wei pasti udah susah tidur sekarang. Itu yang aku mau. Kamu berhasil tutup deal Kyuhei. Kamu yang pimpin proyeknya. Kalau Dragon Band udah selesai, Ye Wei bakal makin susah tidur. Oke, aku pergi dulu. Benar. Dengan skill Kyuhei, dia udah prediksi ini. Kita bayar mahal tiap tahun. Buat apa sih kalian semua? Si pecundang Gu Kyuhei pergi. Kalian nggak bisa tutup deal. Dengerin ya. Kalau nggak bisa dapat order, tim kalian semua bisa angkat kaki. Jalan kau, Chen Fang. Kalau dia nggak mundur, grupnya nggak bakal. Jadi kayak gini. Jalang itu Gu Kyuhei. Terus ganggu rencana gua. Kita harus singkirin dia sekali untuk selamanya. Gua suruh orang ini yang urus. Kalau gua bisa habisi dua-duanya sekaligus, nggak perlu repot lagi. Kalau Gu Kyuhei nggak cari aib gua dan Chen Fang, dia nggak bakal mundur. Salahkan Gu Kyuhei. Gu Kyuhei lagi. Kenapa sih dia nyebelin banget? Gu Kyuhei udah di grup ya bertahun-tahun. Menyerang grup Y gampang buat dia. Biar grup Y bisa bangkit, kita harus urus Gu Kyuhei dulu. Si Gu Kyuhei ini, dia nggak mau ngalah sama sekali. Buat singkirin Gu Kyuhei selamanya. Hey, Wei Yue, lo punya cara buat urus dia. Gue ada rencana, tapi gue nggak yakin mau lakuin itu buat aku demi keluarga Ye. Wei Yue, demi kamu, apapun yang terjadi, walau harus ke neraka, aku pasti lakuin. Kalau gitu gimana kalau bunuh Gu Kyuhei? Wei Yue, kamu... Gu Kyuhei terus lawan kita. Dia hancurin Lapamit. Bikin kita jadi bahan ketawaan Jinghai. Udah lama aku pengen dia mati. Tapi bunuh orang itu melanggar hukum. Hidup dalam malu kayak gini. Mending aku ambil risiko. Tenang aja sayang. Nah, aku tinggal sewa orang buat beresin dia. Kalaupun aku ketangkep, aku gak bakal seret kamu. Cuman, sayang, kalau suatu hari terjadi sesuatu sama aku, janji sama aku, cari orang yang cinta kamu kayak aku. Wei Yue, ini bukan urusanmu. Gu Kyuhei, aku akan habisi kamu selamanya. Pagu, kalau terus begini, 3 bulan lagi, Dragon Tower selesai. Su grup nggak akan lupa sama staf setia. Yang penting selesai tepat waktu. Bayarannya gede. Beneran, makasih banyak, Pagu. Pagu, udah lama di sini. Pasti capek kan? Saya udah siapin kamar. Saya antar istirahat dulu ya. Enggak usah. Tanda berkas di kantor perlu tanda tangan. Harus balik. Lanjutkan. Baik, Pagu.
Pak, ke subgrup ya. Pak sopir, tempat. Lanjut rusak. Nanti bayar seikhlasnya aja. Itu foto saya. Hei, kenapa berhenti? Saya cuma khawatir, takut kamu terluka. Saya nyetir lagi. Ini bukan jalan ke subgrup. Sopir ini ngincar saya. Nonago, acting kamu luar biasa ya. Hampir aja ketipu. Pak Su, total laba kuartal lalu sampai 10 miliar. Dan dari itu, Aneh banget. Dia nggak sengaja nelpon. Ini bukan Kyuhei banget. Pak Su, lanjut laporannya. Ada pelacak di HP Kyuhei. Cek sekarang, Kyuhei di mana? Pak Su, Nonago pergi keluar kota cepat. Nonago, kita udah sampai. Ayo lihat dulu. Aku yang pilih. Tempat sempurna buat kamu. Turun. Siapa kalian? Mau apa kalian? Ada yang bayar mahal buat kepala kamu. Nggak bisa nolak dong. Kalau kamu lepasin aku, berapa mereka bayar? Aku lipat 2. Kan Korea, tawaran bagus tuh. Tapi ada aturan di bisnis ini. Kali aku terima uang orang, harus selesaikan tugasnya. Hai! Hai! Ah! Dasar jalang, lo semprot gue, mati lo. Buka pintunya. Senior nyawa saya ada di tangan Anda. Tolong mengerti maksud saya. Dasar jalang. Lari jalang, lari. Lu semprot gua bunuh lu sekarang. Awas. Senior, akhirnya datang. Kyuhei, tenang. Aku udah di sini. Maaf senior, aku tadi ngotorin baju kamu. Kamu baik-baik. Siapa yang nyuruh lo? Bilang aja, gue bakal ampuni lo. Ada aturan di bisnis ini. Gua nggak bakal jual. Klien gua brengsek lo. Beraninya lu ngomong gitu ke Tuan Su. Ayo bunuh gua kalau berani. Bawa dia pergi, kasih sambutan hangat. Gua mau tahu siapa yang nyuruh. Siap, Nabah.
Enggak apa-apa, Lapa cuma kaget aja. Butuh istirahat aja. Senior kan udah aku bilang aku baik-baik aja. Nah, ngapain sih datang ke sini? Semua yang tentang kamu itu penting buat aku. Kalau udah baikan pulang duluan ya. Sisnya tunggu sekretaris Jen sampai hasilnya keluar. Apa? Maksudmu Xingtian gagal? Hal gini aja nggak bisa. Dan kamu kaget. Aku harus lindungi diri dulu. Nggak boleh si bodoh itu. Nyeret aku jatuh. Iya sayang. Gu Kyuhei nggak mati. Dia malah nangkep Xingtian. Sayang, menurutmu Xingtian bakal bongkar kita ke polisi? Nggak mungkin. Kelompok Xingtian punya nama baik di bisnis ini. Dibayar kerja beres. Nggak pernah jual klien. Beneran, tapi aku masih takut banget. Gimana kalau dia? Tenang aja. Aku udah yang mau Gu Kyuhei mati. Aku yang sewa orangnya. Kalaupun Xingtian ngomong, itu nggak ada hubungannya sama kamu. Sayang, kamu baik banget. Sayangnya, kita nggak bunuh si Jalang Gu Kyuhei itu. Aku harus cari pembunuh bayaran lagi. Habisi Gu Kyuhei sekalian. Gu Kyuhei baru aja diserang. Dia pasti lagi waspada sekarang. Kalau kita gerak sekarang, siapa tahu bakal berhasil atau enggak. Kalian kita bisa tangkap. Daripada bunuh Gu Kyuhei, aku lebih mau kamu sayang tetap aman dan selamat. Sayang, kamu manis banget. Dasar bodoh. Aku jual dia tapi dia masih bantu aku. Gu Kyuhei belum mati. Tapi aku nggak bisa dengan dia. Jalanin dengan mulus. Rencana naga. Kayaknya aku butuh bantuan lagi. Halo Nyonya. Senior, ini apa? Xingtian nggak mau ngomong. Aku khawatir. Jauh Wei Yue nggak bakal nyerah. Jadi aku siapin tempat pengawal. Dengan mereka jagain kamu, Jauh Wei Yue nggak berani macam-macam. Makasih banyak, senior. Kyuhei, kamu itu bintang Sugro. Aku harus jaga kamu. Senior, menurutmu, Jauh Wei Yue kirim Xingtian? Kenal Jauh Wei Yue. Xingtian kemungkinan ulahnya. Ya, sayang Xingtian nggak mau ngomong. Nggak bisa bikin Jauh Wei Yue bayar. Tenang aja. Aku udah minta Chen tangani. Dengan kemampuannya, nggak bakal lama. Pasti ada hasil. Palsu, Pak Gu. Gawat, Huamao Group. Bilang stok habis. Mereka putus pasokan kita. Shenglong Tower udah berhenti. Kita butuh material sekarang. Stok material habis. Huamao Group itu pemasok terbesar Jinghai. Mereka kuasai 90% pasar. Mana mungkin? Stok habis. Udah hubungi ketuanya, Yang Wei. Sekretarisnya bilang, Yang Wei lagi perjalanan. Yang Wei di balik ini. Aku cek Huamao dulu. Senior gimana? Kalau kita ambil dari dekat, Shenglong nih kan nggak bisa nunggu. Oke. Hati-hati ya. Hai, saya Gu Kyuhei, CEO Su Group. Saya mau ketemu Pak Yang Wei. Tolong kasih tahu dia. Baik, tunggu sebentar. Yang Wei, siapa yang kasih kamu nyali sentuh aku? Ratuku, bukannya kamu janji sama aku. Kalau aku putus rantai, pasokan Su Group, kamu kasih aku kesempatan. Kesempatan ya, kesempatan. Tanpa izin aku, kamu nggak boleh sentuh aku. Iya, Ratuku.
Lihat ke atas. Si pecundang YWY itu Udah permalukan aku berkali-kali. Kalau kamu bisa urus yang aku minta dan lakuin dengan benar, mungkin aja aku bakal biarin kamu jadi satu-satunya anjingku. Siap. Aku bakal berusaha keras selesain perintahmu, Ratuku. Lihat, cowok tuh sama aja semua. Dikasih dikit, dan mereka dengan senang hati jadi anjing peliharaanmu. Anak pintar. Anjing yang pintar banget. Sekarang, kamu boleh lakuin apapun yang kamu mau sama aku. Oh iya, iya. Pak Yang dari Sugrup. Bugu mau ketemu. Nggak usah temui dia. Suruh dia pergi. Tambah izin gua. Suruh dia jauh-jauh. Grup Su sekarang lagi buru-buru bangun menara Senglong. Kenapa nggak temui Gu Chiuhe? Naikin harga bahan-bahannya. Kalau dia nolak ya udah. Tapi kalau setuju, lo bisa pakai buat cuan gede. Tapi sekarang yang gua mau cuma kamu. Buru-buru amat. Asal kamu lakuin apa yang gua minta dan lakuin dengan benar. Cepat atau lambat, gua bakal jadi milikmu. Oke, gua kerjain, tunggu gua ya. Suruh Gu Chiuhe naik ketemu gua. Ketua Yang. Lama nggak ketemu. Wah, Direktur Du, sibuk banget ya. Ada perlu apa? Tempat kecil gua. Kamu orangnya to the point. Jadi gua nggak mau basa-basi. Maaf datang tiba-tiba gini. Tapi gua mau masuk grup. Masalah pasokan. Apa, Gu? Bukan saya nggak mau. Pasok ke Sugrup. Tapi Hua mau ini perusahaan kecil. Kami nggak bisa kumpulin material sebanyak itu. Gua mau grup pegang di pasar Jinghai. 90% pangsa. Pak Yang, itu terlalu rendah hati. Dan Sugrup sama. Hua mau udah kerja sama berkali-kali. Begini aja Pak Yang. Bilang aja apa yang Anda mau. Sugrup akan berusaha penuhi itu. Baiklah, kalau Anda bilang begitu, saya akan pertaruhkan semua yang saya punya. Bantu Sugrup kumpulin materialnya. Tapi soal harganya. Sugrup mungkin harus bayar 2 kali lipat. Tunggu, bukan 3 kali lipat. Ketua Yang, kamu bisa aja bercanda. Lupain 3 kali lipat, 2 kali lipat aja. Grup Su nggak sanggup segitu. Grup Su paling kaya di Jinghai. Dan kalian menang tender Dragon Rise. Jadi keuntungan kalian bakal gila-gilaan nanti. Hei grup Su kalian. Hidup enak banget. Kasih kami yang kecil. Sisa dikit dong. Ketua Yang, ini bukan cuma minta sisa doang. Gini deh, kita ketemu di tengah. Naikin harga pasokan 10%. Gimana? 10%? Nah, manajer Gu, karena kamu nggak bisa mutusin sendiri. Gimana kalau kamu balik, rating orang yang lebih tinggi buat ngobrol sama aku? Maaf manajer Gu, aku ada urusan, nggak bisa nemenin kamu ya. Maaf manajerku, kita ngobrol lain kali. Pantesan Yang Wei berbalik lawan kita. Jadi kamu lagi dibalik ini. Maaf ganggu, Ketua Yang. Hei sayang, gimana tadi penampilanku? Bagus. Jauh lebih baik dari pecundang YWI. Lebih kuat. Cuma nggak tahu apa. Nanti Kamu masih bisa sekuat ini. hati-hati manajerku. Oh, Nona Sekretaris. Kamu tertarik nggak bikin kesepakatan sama aku? Hei senior, Gimana?
Soal Hua Mao, sudah beres. Belum sih. Tapi tenang aja, gua urus. Mau pakai aib keluarga Su buat main. Lihat aja siapa yang menang. Yang gue janji udah selesai. Mana bayaran gue? Foto-foto yang cantik banget. Sayang kalau cuma gua yang lihat. Sayang banget kan? Yue santai aja. Supplier Jinghai. Udah gua hubungi semua. Tanpa izin gua, grup Su nggak bakal dapet apa-apa. Yang direktur yang bilang kemarin, apa itu nyindir grup Su gua? Aku Kyuhei. Ngapain lo kesini lagi? Ya dealnya gagal kemarin. Jadi aku harus balik. Oke deh. 3 kali lipat harganya. Kalau grup Su setuju, aku suruh orang kirim langsung. Sebelum bahas bisnis, Pak Yang, lihat ini, hadiah buat kamu. Mau nyogok aku? Apapun yang kamu kasih, nggak kurang sepeser. Dapat dari mana foto ini? Aku lihat ini kemarin. Kelihatan romantis banget. Jadi aku foto aja. Oh, aku dengar Nyonya yang suka fotografi. Kalau kamu gak suka, mungkin aku bawa ke istrimu buat dilihat. Kamu ancam aku? Emang kenapa kalau iya? Pemegang saham Hua Mao itu Nyonya Yang. Dia udah pensiun sekarang dan nggak ikut bisnis lagi. Dewan lama, mereka semua percaya Nyonya Yang. Coba pikir, kalau dia tahu soal kamu dan Nyonya Yang, siapa tahu kamu bisa pertahankan kursi direktur lebih lama lagi, ha? Kamu... Hapus fotonya. Aku pulihkan pasokan grup Su sesuai harga. Kamu masih pikir grup Su yang minta-minta ke kamu? Sekarang giliran kamu yang minta-minta ke aku, direktur Yang. Harga pas. Diskon 5%. Tau Kyuhei. Jangan mancing emosi gua. Kemarin, waktu kamu minta 3 kali lipat, kenapa enggak? Bilang itu keterlaluan. Kamu beneran mau hancur bareng sama gua? Hancur bareng. Direktur Yang nggak mikir bisa jatuhkan grup Su. Bareng kamu kan, kalau kamu nggak setuju, kita tunggu aja. Direktur baru Hua mau gantiin. Baru kita negosiasi. Atau kita bisa keluar duit lebih. Beli dari kota lain, buat kita. Cuma tambah biaya doang. Tapi kamu, gimana nasib kamu nanti? Gue nggak bisa jamin deh. Diskon 5. Hua mau tetap untung kok. Ini kesepakatan saling untung. Atau kita sama-sama hancur. Terserah direktur yang sekarang. Oke. Gua terima syarat kamu. Pilihan bijak. Kalau gitu silakan tanda tangan di sini, direktur Yang. Baiklah. Senang berbisnis dengan Anda, direktur Yang. Yue benar. Kamu emang jago banget. Biasa aja. Gue cuma kelihatan bagus di antara yang lain. Fasu pekerja di lokasi proyek. Lebih dari 70% berhenti dalam 3 hari. Kalau material baru nggak datang, seluruh proyek bakal tutup. Gimana dari pihak Pak Gu ya? Kyuhei bilang dia bisa urus. Soal pebisnis material dari kota sekitar, gimana kabarnya? Ke kota sekitar, pemasoknya lebih kecil dari Hua Mao. Mungkin butuh waktu lebih lama. Kalau kita nunggu material dari mereka, aku khawatir pekerjanya bakal ngamuk. Tenang aja. Masalah material, udah aku selesaikan. Hua Mao kasih diskon 5% buat pasok Su Group. Agreement pertama harusnya sampai sore ini. Shenggong Pavilion bisa lanjut kerja. Diskon 5%. Kamu hebat banget. Adik kelasku. Pasti dong.
Senior, jangan muji aku terus. Kalau aku nggak becus di kerjaan sendiri, gimana aku bisa hadapin gaji yang kamu kasih? Lagian, kamu sendirian. Jalanin perusahaan segede ini, dibandingin sama kamu, aku mah apa atuh? Oke. Kalian berdua sama-sama hebat. Cuman aku yang nggak guna. Puas sekarang. Kyuhei, kamu kasih aku kejutan. Jadi biar aku kasih balik juga. Dari hasil penyelidikan, kita bisa pastikan yang nyewa Xingdian buat bunuh kamu adalah Ye Weiyi. Ye Wei. Gak mungkin Ye Wei. Yang mau aku mati, bukan dia. Kita udah nikah 5 tahun. Aku tahu semua triknya. Dalang sebenarnya pasti Zhao Weiyue. Aku juga pikir gitu, Zhao Weiyue. Dari info kita, Zhao Weiyue lagi diam-diam ambil alih Ye Group. Lihat gimana Zhao Weiyue mainin Ye Weiyi selama ini. Ye Weiyi lebih kayak boneka. Kambing hitamnya dia. Selicik Zhao Weiyue. Cari bukti lawan dia gak gampang. Gimana kalau Ye Wei ngaku? Kasih tahu kejahatan Zhao Weiyue, itu sempurna banget. Kamu mikir apa sih? Asal terobsesi Ye Weiyi sama dia. Kalau Zhao Weiyue suruh dia mati, dia nggak bakal ragu. Ngaku. Sekretaris Ye, kamu jenius banget. Senior, ikut aku. Aku punya rencana. Aku jenius ya? Aku nggak ngerti. Makasih. Tuh Kyuhei. Apa? Kamu mau minta maaf? Minta ampun? Kang Rupiah dan keluarga Zhao akhir-akhir ini rugi banyak banget dari saham yang anjlok. Udah hampir 1 miliar kan? Kalau ada yang harus minta maaf, harusnya kamu ke aku. Kamu. Rugi jangka pendek. Bukan masalah. Dengan kemampuan Weiyue, pada akhirnya Weiyue yang bakal menang. Kenapa liatin aku gitu? Enggak. Aku cuma mikir, kamu kayak aku dulu. Enggak sadar orang yang kamu cintai, khianatin kamu. Gu Kyuhei, maksud kamu apa? Nyebar fitnah soal Weiyue. Kubunuh kamu? Fitnah atau bukan? Lihat sendiri. Gak mungkin. Weiyue cinta banget sama aku. Dia gak mungkin khianatin aku. Kamu palsu foto-foto ini. Buat jebak Weiyue ya. Mati kamu. Kamu baik-baik aja. Aku baik. Bohongan gak sakit. Beneran yang nyakitin. Dari reaksi kamu, kayaknya kamu tahu foto-foto ini asli. Gu Kyuhei, jangan coba ganggu aku dan Weiyue. Weiyue bilang ke aku, dia cuma jadi Satu-satunya ratuku. Nggak akan khianatin aku. Ye Weiyi, berhenti bohongin diri sendiri. Oke. Karena kamu yakin banget. Ayo kita buktikan. Weiyue, udah malam. Mau kemana dandan gitu? Apa yang mau aku lakuin? Bukan urusanmu. Dasar sampah nggak berguna. Aku mau keluar selingkuh dari kamu. Emang kamu mau apa? Sayang, aku harus ketemu. Lain besar malam ini. Aku pulang telat. Tidur aja. Jangan tunggu. gak mungkin. Weiyue, aku nggak enak badan hari ini sih. Bisa skip meetingnya. Temenin aku. Kalau kamu nggak masih berguna buat aku tenang kamu dari dulu. Kamu mau aku ngurusin kamu. Lucu banget. Sayang,
Klien malam ini beneran gede banget. Mereka udah nungguin aku. Kamu nggak mau kita kehilangan deal ini. Klien segede. Ini kan YWI, berhenti bohongin diri sendiri. Oke? Kalau kamu seyakin itu, ayo kita buktiin. Siap. Tunggu sebentar, aku ambilin ini. Wei Yue, Sama baju yang kamu pakai. tas ini cocok banget. Pakai yang ini. Oke, baik sayang. Istirahat dulu ya. Nanti kalau udah selesai, aku balik ngurusin kamu. Oke. Anak pintar. Hei, Kesini. Wei Yue, kamu datang. Yang Wei, mau jelasin ini ke aku? Wei Yue, dengerin dulu please. Aku nggak mau bantu subgrup soal pasokan. Tapi si Gu Kyuhei itu, dia foto kita berdua. Kalau istriku, nenek sihir itu tahu, aku tamat. Jadi, Kamu ingkarin janjimu ke aku. Aku kecewa banget sama kamu. Wei Yue, kesialan aku. Ini semua salahku. Aku lakuin apapun buat kamu. Tapi, jangan cuekin aku ya. Gu Ciuhe, kamu emang hebat ya. Nemu kesempatan lagi. Apapun yang terjadi, aku nggak bisa biarin Gu Ciuhe selesain pembangunan Shenglong Pavilion. Yang gue emang nggak guna, tapi dia cocok buat ganggu Gu Ciuhe. Lumayan. Bilang aja, aku harus ngapain. Apapun. Ya, jangan cuekin aku aja. Aku lakuin apapun buat kamu. Kalau gitu aku minta tunda pengiriman materialnya. Dan undur jadwal Shenglong Hall. Mau kan? Wei Yue. Gu Kyuhei, foto kita berdua. Dan aku udah tanda tangan kontrak sama dia. Jadi, Apa? Enggak mau. Kamu nggak mau gantiin Yewei dan jadi satu-satunya kesatriaku? Kalau kamu bilang iya, bukan cuma malam ini. Mulai sekarang, aku jadi milikmu seorang. Bahkan, kamu bisa jadi tuanku. Wei Yue, serius nih? Kalau aku bilang iya, aku jadi tuanmu? Tentu saja, nanti apapun yang kamu mau aku lakuin, aku lakuin. Oke, aku setuju. Bagus. Jadi sekarang, kamu bisa lakuin apapun ke aku. Yang kamu mau. Wei Yue, kamu udah janji sama aku. Aku yang jadi satu-satunya budakmu. Kok kamu bisa cari orang lain? Kok kamu tega gitu sama aku? Yewei, semua yang kamu alami sekarang memang pantas buat kamu. Waktu kamu hianatin aku demi cewek Yue, harusnya kamu tahu ini bakal terjadi. Tapi ya, ini belum selesai. Ya, hasilnya udah jelas sekarang. Kamu kalah. Gu Ciuhei. Ini kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak terus Ganggu Wei Yue, dia nggak bakal pakai cara ini buat dapetin kamu. Nah, kenapa kamu nggak biarin Xingtian bunuh kamu aja? Aku kira kamu bakal sadar setelah tahu kebenarannya. Tapi kamu masih aja bela Zhao Wei Yue. Zhao Wei Yue bener. Lu cuma anjing peliharaannya. Pas lu masih berguna, dia nggak keberatan manjain lu kayak raja. Tapi begitu nggak? Dia nggak segan tendang lu keluar. Yang lucu tuh, lu pikir ini cinta sejati. Gu Ciuhei, diam lu. Wei Yue nggak kayak gitu. Kenyataannya udah di depan mata lu. Lu masih aja bohongin diri sendiri. Oke. Lu pikir ya beneran cinta lu.
Dia manfaatin lo dari awal. Pakai lo buat rebut Ye Group. Pakai lo buat lawan gua. Yang lo sebut cinta, cuma jaring kebohongan dia. Bohong. Jadi semua yang lo lakuin, semuanya bohong. Kyuhei. Oke. Gue bisa bantu lo jatuhkan Kiao Wei Yue. Kyuhei, kamu yakin ya Wei bakal bantu kita jatuhkan Kiao Wei Yue? Iya Wei, makin dia dulu cinta Kiao Wei Yue, makin dia benci dia sekarang. Perasaan ini, aku paham banget lebih dari siapapun. Pengacara Jeng, makasih bantuannya hari ini. Ah, Pak Gu bisa aja. Reto Dubasai. Saya akan usaha bantu Anda menangkan kasus ini, Pak Gu. Di pengadilan yang bicara itu bukti. Bukan soal siapa yang paling keras atau siapa yang omong besar buat menang. Gu Kyuhei. Kita ketemu lagi. Ya, kita ketemu lagi di sini. Biar aku lihat baik-baik hari ini. Soalnya ini mungkin terakhir kali kita ketemu. Pengacara Zhou. Kayaknya nona Gu kita ini nggak ngerti soal hukum. Gimana kalau kamu ajarin dia? Gimana fitnah? Dituntut di pengadilan. Fitnah di depan umum. Kasus ringan ditahan, minta maaf publik. Nah, kalau berat, itu pidana. Bisa kena 3 tahun penjara. Tenang Pak Chiao, saya Zhou Zhengyi. Saya akan lakukan semua untuk jaga nama Anda. Dan buat yang bersalah, bayar atas perbuatan mereka. Zhou, tahu Zhou Zhengyi? Yang di kasus fitnah, yang nggak pernah kalah. Apakah kamu benar? Dia memang Zhou Zhengyi. Gu Kyuhei, dengan pengacara Zhou di sini, kasus ini, kamu nggak bisa menang. Coba tebak. Kali ini, kamu mau minta maaf ke aku? Atau busuk di penjara selama 3 tahun. Kebenaran pasti menang. Aku yakin pengacara Zhou akan beri aku keadilan. Baiklah. Nah, kita lihat saja nanti. Gu Kyuhei, walau punya bukti, terus kenapa? Semua syahid Ye Wei yang lakuin semua. Gimana kamu mau ngalahin aku? Sayang, tenang aja. Aku bakal temenin kamu. Pengacara penggugat bisa mulai. Yang mulia hadirin sekalian, kami menuduh CEO Ye Group Zhao Wei Yue setelah kalah dalam persaingan bisnis, nyewa pembunuh untuk bunuh klien kami. Ini bukti yang kami kumpulin. Mohon ditinjau yang mulia. Nona, lantai bukti mereka nggak lengkap. Walau mereka punya kartu lain, mereka nggak bisa sentuh kamu. Gu Kyuhei, aku kira kamu punya sesuatu besar. Tapi sekarang aku lihat nggak berada di Karena dia bukan ancaman buat aku. Kita jalanin sesuai rencana. Aku yakin bisa menang gugatan ini. Bagus. Tapi aku mau mastiin, aku tetap aman sambil tebak tuduhan nyewa pembunuh ke Ye Wei. Maksud Nona? Gimana kalau CEO Ye Group masuk penjara karena pembunuhan dan istrinya selamatin perusahaan dari kehancuran? Gimana kedengarannya? Yang mulia, bukti dari pengacara Zheng. Cuma bisa buktikan CEO Ye Group Ye Wei Yi juga nyewa pemenuh bayaran. Saya minta yang mulia perintahkan penggugat untuk ubah dakwaannya.
Ada apa ini? Pengacara macam apa yang langsung nyerah gitu? Gu Jiuhei. Bukannya dia mantan istri Ye Wei? Kenapa dia nyewa orang buat bunuh Gu Jiuhei? Siapa yang tahu? Dunia orang kaya emang ribet. Jiao Weiyue, kamu nggak mau pura-pura sembunyi lagi ya sekarang? Pengacara yang disewa, malah khianatin kliennya. Hari ini benar-benar buka mata gua. Sebagai pengacara, saya harus tegakkan hukum. Saya Zhou Zhengyi nggak akan bela penjahat kejam seperti kamu. Sayang, pengacara Zhou benar. Karena kita udah salah, kita harus terima hukumannya. Tenang aja. Berapa lama pun kamu di dalam aku dan bayi kita akan selalu nunggu kamu. Weiyue, kamu benar. Kalau kamu salah, kamu harus dihukum. Selanjutnya, aku tebus dosa-dosaku. Yang mulia, saya akui semua yang penggugat bilang saya memang nyewa orang untuk bunuh dia. Selamat tinggal Ye Wei. Atas semua pengabdianmu padaku, aku akan jaga baik-baik. Ye Group. Karena terdakwa mengakui kejahatannya, maka saya nyatakan terdakwa Ye Wei dijatuhi hukuman. Tunggu, saya ada yang mau disampaikan. Aku masih mau bicara. Terdakwa, apalagi yang mau kamu bilang? Jiao Weiyue, takut sekarang? Sayang, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Jalan kamu Ye Wei. Kalau mau mati jangan bawa aku. Nggak ngerti. Oke deh, ayo bicara terus terang. Yang mulia, saya mau melapor semua yang saya lakukan. Jiao Weiyue yang menyuruh saya. Sayang, kamu tahu nggak apa yang kamu bilang? Ini ruang sidang. Terdakwa, apa kamu yakin semua yang kamu bilang itu benar? Kalau ini bohong, kamu akan kena tuduhan tambahan. Saya yakin. Cowok memang sama semua. Nggak ada gunanya. Tapi pecundang kayak kamu, pikir bisa menjatuhkan aku. Yang mulia, Ye Wei nggak punya bukti. Dia menuduh klien saya secara palsu. Saya minta pengadilan menambah tuduhan dan menghukum Ye Wei dengan hukuman mati. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Siapa bilang gua nggak punya bukti? Ini nih bukti gua. Nggak mungkin. Ye Wei si pecundang itu. Mana mungkin dia punya bukti? Dia cuma gertak. Pasti dia cuma gertak sambal. Gue mau pastiin, gue aman dulu. Terus tuduhan pembunuhan itu jatuh ke Ye Wei selamanya. Gue yakin banget kita bisa menang kasus ini. Bagus. Tapi tetap, gue mau aman sambil mastiin Ye Wei yang kena tuduhan pembunuhan. Jadi maksud Nona adalah? Maksudnya CEO Ye Group masuk penjara karena pembunuhan dan istrinya datang buat selamatkan perusahaan. Gimana? Tapi kalau kita lakuin ini, Ye Wei bisa balik serang kita kan? Balik serang? Hah? Si budak cinta Ye Wei itu nggak sabar mati demi gua. Walau dia khianatin kita. Dia butuh bukti kalau gua yang suruh dia bunuh kan. Apapun yang terjadi, setelah besok Ye Group bakal jadi milik keluarga Chiao. Nggak mungkin. Ini Jiao Weiyue. Dia suruh Ye Wei bunuh Gu Jiuhei. Jiao Weiyue nikah sama dia cuma demi Ye Group kan? Kasihan Ye Wei. Dia kira dia cinta sejati. Nggak mungkin. Oh, kamu punya ini? Ye Wei. Bukannya kamu bilang cintaku? Bukannya kamu bilang bakal lakuin apapun demi aku? Apa yang aku lakuin ke kamu? Kenapa gini ke aku? Kamu sama Yang Wei. Aku tahu semuanya. Apa kamu tahu?
Gu Kyuhei, kamu lagi. Kenapa selalu kamu? Yang hancurin rencanaku. Ngapain aku? Yang banyak ke kamu. Gue mau tanya, apa salah gue sama lu? Sampai lu benci gue. Kan di dunia nyata, nggak perlu alasan. Kalahkan diri lu. Yang halangin jalan gue. Buat ambil alih J Corporation. Tanpa lu di sana, J Group udah jadi milik gue sekarang. Tapi kan, lu harusnya makasih sama gue. Kalau bukan karena gue, gimana bisa lu naik ke ranjang Suye? Dan jadi orang nomor 2 di Su Group. Jaga mulut kotor lu. Berani lu mukul gue? Ye Wei, lu pikir yang lu lakuin sekarang? Apa, Bin? Gu Kyuhei maafin lu. Omong kosong, dengerin gue. Seumur hidup lu, Gu Kyuhei gak bakal pernah maafin lu. Diam lu jalan. Kalau bukan gara-gara lu, gue gak bakal cerai sama Kyuhei. Semua ini Gara-gara lu dasar jalan. Gara-gara gua. Ye Wei, kalau lu cukup kuat, gimana gue bisa godain lu? Kata Yono bisa hianatin dan sakitin Gu Kyuhei terus. Berhenti bohongin diri sendiri. Akuin aja, lu dan gue sama-sama sampah. Diam. Sialan, gue bunuh lo. Gue bunuh lo. Lo khianatin gue, Mati, kita mati bareng. pengacara Zeng, akhiri sandiwara ini. Bukti jelas. Hakim, mohon putusannya. Sekarang saya bacakan putusan akhir. Hadirin berdiri. Pengadilan telah memutuskan terdakwa Xia Weiyue menyewa pembunuh bayaran dan mencuri 1 miliar dari perusahaan. Bukti kuat. Pengadilan ini menjatuhkan hukuman pada Xia Weiyue penjara seumur hidup. Terdakwa Ye Wei terlibat dalam rencana pembunuhan. Namun, Ye Wei diprovokasi orang lain dan menunjukkan penyesalan tulus. Dibantu pengadilan. Temukan pembunuh sebenarnya. Pengadilan menjatuhkan terdakwa Ye Wei hukuman 3 tahun penjara. Hasil ini, kalian yang bawa sendiri. Brengsek lu. Yang mulia, boleh bicara sama Kyuhei? 3 menit. Bilang apa yang mau. Lepas tangan lu. Kyuhei, kamu berhak marah sama aku. Ini semua salahku. Aku buta-buta dan cerain kamu. Tapi sekarang aku nyesel. Ayo kita nikah lagi. Kyuhei, aku tahu aku salah. Aku beneran salah. Setelah semua ini, aku sadar kamu yang beneran aku cinta. Kamu masih cintaku. Dan aku sumpah, kalau aku keluar, Aku bakal lakuin kamu baik. Kyuhei. itu artinya iya kan? Ye Wei, dari mana kepedeanmu? Mikir aku bakal nunggu kamu? Senior, ayo pergi. Kyuhei. Pemirsa sekalian, kita sekarang ada di Menara Shenglong, pembukaan besar. 3 tahun lalu, Pak Su dari Su Group dan pacarnya Nona Gu bertekad bangun gedung paling mewah di Tiongkok. Hari ini pemirsa, ikuti kamera saya keliling Menara Shenglong. Baiklah. Nona Gu di bawah pimpinan Anda. Proyek Shenglong setelah 3 tahun berat, akhirnya selesai. Nilai Su Group udah naik 2 kali lipat. Tapi selain kesuksesan, proyek ini, publik ingin tahu Anda dan Pak Suye kapan akan menikah. 3 hari lagi, semua warga diundang. Menyaksikan kebahagiaan kami.
Tuan Su, apakah Anda bersedia menerima Tuan Aku sebagai istri Anda mulai hari ini, dalam suka maupun duka, di saat baik atau buruk, dalam sehat dan sakit? Akankah Anda selalu mencintainya, menyayanginya, menghormatinya, sampai maut memisahkan kalian? Saya bersedia. No Nagu. Apakah Anda bersedia menerima Tuan Su sebagai suami mulai hari ini, di masa muda atau tua, dalam bahagia atau sedih? Akankah Anda selalu mendampinginya, mendukungnya, memahaminya seumur hidup Anda dan tak pernah meninggalkannya? Saya bersedia. Sekarang silakan tukar cincin kalian. Kyuhei, kamu benar. Dia memang lebih cinta kamu. Aku bukannya tuan dia di sana. Tuan Su dan Nona Gu udah beli perusahaan Kiao dan Ye. Sekarang dia cuma kurir biasa. Nona Gu emang pinter milih. Kalau dia tetap sama Ye Wei, siapa tahu nasibnya gimana. Iya bener banget.